Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Di ujung sebuah desa yang terhampar di lereng gunung, berdirilah sebuah rumah kecil berdinding papan yang warnanya sudah pudar dimakan waktu. Di depan rumah itu, pohon jambu tumbuh rindang, menaungi kursi kayu tua yang tampak usang, namun selalu bersih dari debu. Di kursi itulah setiap pagi, kakek Tirta duduk diam memandang pemandangan sawah yang hijau membentang sejauh mata memandang. Dari tempat itu, ia bisa mendengar suara gemericik air dari irigasi, kicauan burung, dan sesekali suara teriakan anak-anak kecil yang berlarian menuju sekolah dasar di seberang jalan desa. Tubuhnya kini tidak lagi sekuat dulu. Sejak kecelakaan beberapa tahun lalu, sebagian tubuhnya lumpuh. Kakinya tak mampu lagi menapaki tanah, sehingga setiap langkahnya kini bergantung pada kursi roda kayu buatan tetangga yang iba kepadanya. Namun meski tubuhnya rapuh, semangatnya untuk hidup tetap kuat. Di wajah keriputnya tersimpan ketenangan yang membuat siapapun yang memandangnya merasa damai. Setiap pagi, rutinitasnya selalu sama. Ia bangun ketika kabut masih bergelayut di antara pepohonan, mengusap wajah dengan air dari tempayan di depan rumah, lalu memanggil ayam-ayam peliharaannya yang berkokok minta makan. Suara langkahnya di lantai bambu terdengar pelan, disertai bunyi kursi roda yang berderit pelan menembus kesunyian pagi. Ia menaburkan segenggam beras ke tanah sambil tersenyum, seperti seorang ayah yang sedang menyuapi anak-anaknya. "Cepat makan, nak. Hari ini sepertinya akan panas," gumamnya lirih, seolah berbicara kepada ayam-ayam itu. Tak ada jawaban, hanya suara paruh mematuk beras yang terdengar ritmis, menjadi irama kecil peneman kesendiriannya. Setelah itu, kakek Tirta biasanya duduk di kursi kayu di bawah pohon jambu. Dari sana, ia memandang jalan desa yang masih sepi, menunggu anak-anak lewat dengan seragam sekolah mereka. Ia selalu tersenyum setiap kali mereka menyapa. "Selamat pagi, Kek Tirta." "Pagi juga, nak. Belajarlah yang rajin ya, biar bisa jadi orang berguna." Kalimat sederhana itu diucapkannya setiap hari tanpa pernah bosan. Anak-anak pun sudah terbiasa, bahkan beberapa di antara mereka sering mampir sebentar untuk membantu menyapu halaman atau sekadar mengambilkan air minum. Bagi mereka, kakek Tirta bukan sekadar orang tua renta, tapi seperti penjaga desa, sosok yang diam, tapi selalu ada. Meski hidupnya sederhana, kakek Tirta tidak pernah mengeluh. Di dalam hatinya, ia selalu bersyukur atas setiap napas yang masih bisa ia hirup. Ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Sebidang tanah kecil, beberapa ekor ayam, sebatang pohon jambu, dan pemandangan yang indah setiap pagi. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan. Sebuah kenangan yang masih menggantung di antara masa lalu dan masa kini. Siang hari di desa itu biasanya sunyi. Hanya terdengar desir angin dan sesekali bunyi lonceng sapi dari kejauhan. Di jam-jam seperti itu, kakek Tirta sering memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang jauh. Ia teringat masa mudanya, ketika ia masih kuat berjalan menembus sawah, membantu tetangga membangun rumah, atau ikut bergotong royong di ladang. Semua terasa seperti baru kemarin. Waktu berjalan terlalu cepat, pikirnya. Tubuhnya kini renta, tapi ingatannya tetap segar tentang masa-masa ketika hidup penuh tawa dan semangat. Namun yang paling sering datang di pikirannya bukanlah masa muda yang penuh kerja keras, melainkan sebuah malam hujan 5 tahun lalu. Malam itu selalu muncul dalam mimpinya, seperti bayangan samar yang enggan pergi. Ia masih ingat, hujan turun deras disertai petir yang menyambar. Di tengah gelap dan dinginnya malam, ia mendengar suara samar seseorang memanggil minta tolong dari jalanan. Dengan payung di tangan, ia keluar tanpa berpikir panjang, menelusuri suara itu. Di tepi jalan, di bawah rintik hujan, ia menemukan seorang pemuda tergeletak, tubuhnya penuh luka dan lumpur. Ia tidak tahu siapa orang itu, tapi hatinya tergerak. Ia membawanya pulang,
merawatnya selama 3 hari, memberi makan, dan membersihkan lukanya. Hingga suatu pagi, pemuda itu sadar dan hanya sempat berkata lirih, "Saya tak pantas ditolong." Lalu pergi, meninggalkan rumah itu tanpa berpamitan. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, kakek Tirta selalu duduk di teras, menatap jalan itu lagi, berharap pemuda itu datang kembali. Tapi tak pernah terjadi. Dan setelah beberapa bulan, musibah itu datang, kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Sebagian ingatannya tentang masa lalu memudar, tapi wajah pemuda lusuh itu tetap lekat di pikirannya, seperti noda waktu yang tak bisa dihapus. Meski begitu, kakek Tirta tak pernah mengeluh. Ia hanya menyimpan kenangan itu di sudut hatinya, menganggapnya bagian dari hidup yang harus dijalani. Mungkin, semua terjadi karena Tuhan ingin aku lebih banyak duduk dan merenung, katanya suatu kali kepada anak tetangga yang sering membawakan makan siang. Hari demi hari berlalu dalam kesederhanaan. Kadang ada warga yang datang menengok, membawa buah tangan atau sekadar mengobrol. Kadang juga tak ada seorang pun datang selama berhari-hari, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemaninya. Tapi kesunyian itu tidak membuatnya kesepian. Ia sudah berdamai dengan sepi. Ia tahu, tak semua kesendirian adalah kesedihan. Kadang itu adalah waktu terbaik untuk mendengar suara hati sendiri. Sore hari selalu menjadi waktu favoritnya. Saat matahari mulai condong ke barat, ia bisa melihat sinar oranye menimpa hamparan sawah, membuat bulir padi berkilau seperti emas. Di saat itu pula, ia sering tersenyum sendiri. Dalam pikirannya, ia berbicara dengan alam, dengan masa lalu, dengan semua orang yang pernah lewat dalam hidupnya. "Kalian mungkin sudah lupa, tapi aku masih di sini," bisiknya pelan. Ada satu kebiasaan kecil yang tak pernah ia tinggalkan. Memberi makan burung-burung liar yang sering datang ke pekarangan. Ia menaruh remah nasi di atas batu besar, lalu menunggu dari jauh sambil tersenyum saat burung-burung itu datang satu persatu. "Hidup memang harus seperti mereka," katanya dalam hati. "Tak perlu menuntut banyak, cukup tahu kapan harus datang dan kapan harus pergi." Kadang, ada juga anak muda dari kota yang lewat dan berhenti sebentar karena heran melihat kakek tua yang duduk sendirian di pinggir jalan desa itu. Mereka mengira ia pengemis, tapi begitu disapa, mereka tersenyum malu melihat kebijaksanaan di matanya. Kakek Tirta selalu ramah. "Kau dari kota? Hati-hati di jalan. Kota itu sibuk, jangan sampai lupa arah pulang," ucapnya suatu kali pada seorang pengendara motor yang sempat berhenti di depan rumahnya karena ban bocor. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Banyak yang tak tahu, dari kursi kayunya yang tua, kakek Tirta sudah menasihati lebih banyak orang daripada yang ia sadari. Malam hari di desa itu terasa berbeda. Sunyinya begitu dalam hingga suara daun jatuh pun terdengar jelas. Di dalam rumah kecil itu, kakek Tirta menyalakan lampu minyak kecil di meja, duduk di kursi roda, lalu memandangi api yang bergoyang di balik kaca lampu. Di momen seperti itu, pikirannya sering terbang jauh. Ia memandangi fotonya yang tergantung di dinding, foto lama bersama almarhum istrinya, Sumarni. Wajah perempuan itu tersenyum lembut, seolah masih hidup dalam kenangan. Ia rindu, tapi tidak ingin menyesal. Ia percaya, waktu yang diberikan Tuhan masih punya tujuan. Entah untuk apa, tapi ia yakin, setiap hidup punya maknanya sendiri. Di luar, angin malam berhembus membawa aroma tanah basah. Langit dipenuhi bintang, dan di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong. Kakek Tirta menatap keluar jendela, melihat pantulan bulan di permukaan air sawah. "Hidup ini seperti bulan," gumamnya. "Kadang penuh, kadang hilang. Tapi cahayanya selalu kembali." Begitulah hari-hari kakek Tirta berjalan, tanpa kemewahan, tanpa hiruk-pikuk dunia. Hanya rutinitas kecil yang penuh ketulusan dan penerimaan. Namun di balik setiap detik kesederhanaan itu, ada keteguhan hati yang luar biasa. Ia tidak pernah membiarkan penderitaan membuatnya pahit. Ia memilih untuk tetap memberi arti pada hidupnya, meski hanya dengan senyum, sapa, dan kebaikan kecil yang mungkin tampak sepele. Sampai pada suatu pagi,
Ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, ia duduk lebih lama dari biasanya di kursi tuanya. Pandangannya menerawang ke arah jalan desa yang masih kosong. Entah mengapa, hari itu dadanya terasa sesak. Tapi bukan karena sakit. Lebih seperti perasaan aneh bahwa sesuatu sedang mendekat. Ia tidak tahu apa, tapi hatinya bergetar pelan. Mungkin karena angin, mungkin karena usia yang semakin renta, atau mungkin karena takdir sedang bersiap membuka lembaran baru dalam hidupnya yang sunyi. Ia menghela napas panjang, menatap langit yang mulai cerah, lalu tersenyum lembut. Kalau memang waktunya, aku siap, bisiknya pelan. Di kejauhan, suara ayam berkokok bersahutan, dan sinar matahari mulai menembus kabut pagi itu. Desa yang damai kembali hidup seperti biasa, tanpa ada yang tahu bahwa dalam diam, hidup seorang kakek tua di ujung desa itu sedang menanti sesuatu yang kelak akan mengubah segalanya. Hari itu, langit tampak muram sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah, menutupi puncak gunung yang biasanya terlihat dari halaman rumah kakek Tirta. Udara lembab, dingin, dan sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah dari kebun di belakang rumah. Burung-burung yang biasanya hinggap di dahan jambu tampak enggan keluar, hanya sesekali terdengar kepakan sayap dari balik dedaunan. Kakek Tirta sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Bagi sebagian orang, hari yang suram berarti malas beraktivitas. Tapi bagi dirinya, semua hari sama saja. Setiap hari adalah kesempatan untuk bersyukur. Ia menatap langit sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam. Sebentar lagi hujan, gumamnya pelan sambil mendorong kursi rodanya ke teras. Ia menyiapkan wadah untuk menampung air hujan. Sudah lama ia tidak ke sungai karena tubuhnya tak lagi sekuat dulu, jadi air hujan menjadi berkah baginya. Ia menatap jalan kecil di depan rumah, jalan tanah yang mulai becek, diapit oleh rumpun bambu dan semak liar. Biasanya, jalan itu ramai oleh anak-anak sekolah atau warga yang pergi ke ladang. Namun kali ini, sepi sekali. Mungkin mereka semua sudah bergegas sebelum hujan benar-benar turun. Benar saja, tak lama kemudian, butir hujan mulai jatuh satu persatu. Lalu rintik itu berubah menjadi deras, menimbulkan suara berisik di atap seng yang sudah berkarat. Kakek Tirta menarik selimut tipis ke pahanya, menatap butiran air yang berlari di kaca jendela, dan membiarkan dirinya hanyut dalam kenangan. Setiap hujan selalu membawa perasaan yang sama, perasaan hening yang entah mengapa terasa begitu dalam. Dalam sunyi itu, ia tiba-tiba teringat kembali malam hujan 5 tahun lalu. Malam yang selalu datang dalam mimpi, seperti film lama yang tak pernah selesai. Suara langkah di tanah becek, tubuh seseorang tergeletak di bawah rintik air, dan tangannya sendiri yang gemetar saat menolong. Bayangan wajah pemuda itu muncul sekilas di pikirannya. Lusuh, ketakutan, tapi ada sesuatu di matanya, semacam harapan yang padam setengah hidup. Setelah malam itu, pemuda itu menghilang begitu saja, meninggalkan tanda tanya besar yang tak pernah ia jawab. Kakek Tirta menarik napas panjang, mencoba menepis bayangan itu. Tapi entah kenapa, setiap kali hujan datang, bayangan itu ikut hadir, seolah-olah alam bersekongkol untuk mengingatkannya tentang masa lalu yang belum selesai. "Apa kabarmu, nak?" bisiknya pelan. "Masih ingatkah kau pada orang tua ini?" Suara hujan semakin deras. Petir menyambar sekali, membuat ayam-ayam di belakang rumah berkokok ketakutan. Kakek Tirta menoleh, melihat seekor ayam betina berlari ke bawah meja. Ia tersenyum kecil. "Jangan takut, nak. Hujan tak akan menyakitimu," katanya lembut sambil menepuk-nepuk lututnya yang kaku. Beberapa jam kemudian, suara langkah seseorang terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda berjas hujan berjalan di tengah derasnya hujan. Wajahnya tertutup topi, membawa sesuatu di tangannya. Ia melangkah cepat, lalu berhenti di depan rumah kakek Tirta. "Assalamualaikum, kek," sapa pemuda itu dengan suara lantang. "Waalaikumsalam," jawab kakek Tirta pelan sambil menatap ke arah sumber suara. "Aduh, siapa itu hujan-hujanan begini?" Pemuda itu mendekat, menurunkan tudung jas hujannya. "Saya Fikri,
Kek. Dari dusun sebelah. Saya disuruh mengantarkan sesuatu buat kakek. Kakek Tirta tersenyum hangat. Ah, Fikri. Anak Pak Udin. Ya? Wah, sudah besar sekarang. Sini-sini, masuk dulu, hujannya deras sekali. Fikri menggeleng sopan. Tidak usah, Kek. Saya cuma mampir sebentar. Katanya ini titipan dari seseorang yang dulu pernah tinggal di daerah sini. Saya juga tidak kenal siapa orangnya. Dia cuma minta saya antar ke rumah kakek Tirta yang di ujung jalan ini. Kakek Tirta mengangguk pelan. Baiklah, terima kasih sudah mau repot datang sejauh ini. Tidak apa, Kek. Saya sekalian lewat. Jaga kesehatan, ya. Cuaca begini mudah sakit. Terima kasih, Nak Fikri. Hati-hati di jalan. Setelah pemuda itu berlalu, kakek Tirta duduk diam cukup lama. Ia menatap benda yang ditinggalkan, sebuah kotak kayu kecil yang terlihat sederhana, tapi bersih dan terawat. Ia memandangi permukaannya yang mengilap oleh air hujan, seolah mencari petunjuk siapa yang telah mengirimnya. Tidak ada nama, tidak ada tanda, hanya sebuah kotak dengan ukiran daun di sisi tutupnya. Kakek Tirta meraba permukaan kayu itu perlahan. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya bergetar. Ada sesuatu yang mengalir di dadanya. Perasaan yang sulit dijelaskan, antara rindu dan penasaran. Ia membuka perlahan penutupnya, dan di dalamnya hanya ada sesuatu yang tampak sepele. Seutas kalung dari anyaman tali tua dengan bandul kecil berbentuk huruf D. Matanya membesar seketika. Bandul itu ia kenal. Ia ingat jelas, 5 tahun lalu, ketika ia menolong pemuda yang pingsan di tepi jalan, di leher pemuda itu tergantung kalung yang sama. Saat ia merawatnya, kalung itu terlepas, dan karena tali pengikatnya rusak, kakek Tirta menyimpannya di dalam kotak kecil di rumah ini. Tapi sekarang, kalung itu bukan miliknya lagi. Ini kalung yang sama, tapi telah diperbaiki dan dikembalikan kepadanya. Tangannya gemetar. Wajahnya menegang di antara bingung dan haru. Ya Tuhan, ucapnya pelan. Dia masih hidup. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, air mata menetes di pipi kakek Tirta. Ia menatap kalung itu lama sekali, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak ada di sana. Dalam diam, hatinya seperti disiram kehangatan yang lembut. Ia tak tahu apa arti pengembalian kalung ini, apakah tanda terima kasih, atau sekadar pengingat masa lalu. Tapi yang jelas, ia tahu bahwa pemuda itu masih ada, masih ingat, dan entah di mana, hidup dengan cara yang lebih baik. Sore menjelang malam. Hujan mulai reda, menyisakan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Udara dingin menusuk kulit, tapi di hati kakek Tirta justru terasa hangat. Ia masih duduk di teras, memandangi kalung di tangannya, sesekali tersenyum kecil seperti seseorang yang baru saja menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Di luar, sinar matahari sore menembus sisa hujan, memantulkan cahaya keemasan di permukaan sawah yang tergenang. Suara jangkrik mulai terdengar, menandai datangnya malam. Kakek Tirta masih belum beranjak. Ia menatap ke arah jalan, yang kini basah berkilau seperti cermin panjang, seolah memantulkan perjalanan hidupnya sendiri. Penuh liku, tapi indah bila dilihat dari jauh. Pikirannya melayang pada pemuda itu. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Mungkin kini ia sudah berubah, mungkin hidupnya telah jauh berbeda. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, pertemuan itu belum selesai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati kakek Tirta merasakan sesuatu yang baru. Bukan hanya kenangan, tapi harapan. Malam itu, ketika langit sudah gelap dan bintang mulai bermunculan, kakek Tirta tidak langsung tidur seperti biasanya. Ia menatap keluar jendela, mendengar suara air yang menetes dari daun ke tanah, dan merasa seperti sedang menunggu sesuatu. Ada getaran halus di dadanya, seperti firasat yang lembut, bahwa hidupnya yang tenang selama ini akan segera berubah. Ia menatap kalung itu sekali lagi, menaruhnya di meja di samping lampu minyak yang menyala redup. Lalu ia tersenyum, dalam diamnya yang damai. Kalau memang benar itu kau, Nak, bisiknya lirih,
semoga hidupmu kini penuh cahaya. Aku sudah lama memaafkan apapun yang pernah terjadi. Di luar sana, angin malam berhembus pelan membawa suara daun bergesekan. Desa kecil itu kembali tenang seperti semula. Tapi di hati seorang kakek lumpuh di ujung desa, sesuatu baru saja tumbuh, sebuah rasa yang sudah lama mati. Harapan bahwa masa lalu yang pernah hancur, mungkin masih bisa mempertemukannya dengan alasan mengapa ia masih diberi umur panjang hingga hari ini. Dan malam itu, di antara suara alam dan dinginnya udara gunung, kakek Tirta tersenyum dengan mata terpejam. Entah kenapa, senyumnya kali ini berbeda, lebih dalam, lebih hangat, seolah hatinya telah bersiap untuk menyambut sesuatu yang tak lama lagi akan datang, membawa jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini ia simpan sendirian. Pagi di desa itu selalu datang dengan cara yang sama, tenang, bersih, dan sederhana. Udara dari lereng gunung mengalir perlahan, membawa aroma daun basah yang menenangkan. Di kejauhan, suara ayam jantan bersahut-sahutan, disusul oleh suara lesung dari rumah-rumah yang mulai hidup. Cahaya matahari perlahan menyelinap di antara celah pepohonan bambu, menimpa atap rumah kakek Tirta yang sudah berlumut. Di kursinya yang lama, kakek Tirta kembali menatap jalanan kecil di depan rumah. Roda kayu kursinya diam, tapi pikirannya berputar jauh. Sudah 2 hari sejak kotak kecil itu datang di tengah hujan. 2 hari sejak kalung dengan bandul huruf D itu kembali ke tangannya. Ia masih sering memandangi kalung itu, bukan karena keindahannya, melainkan karena kenangan yang tiba-tiba hidup kembali di dalam dirinya. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua masa kini yang hening, dan masa lalu yang berisik oleh kenangan yang belum selesai. Kadang ia menatap kalung itu lama sekali, berharap ada petunjuk kecil yang bisa menjelaskan siapa pemuda itu sebenarnya, dan mengapa benda itu dikembalikan. Tapi tentu saja, jawaban tak pernah muncul begitu saja. Kakek Tirta tahu, satu-satunya cara menemukan jawaban adalah dengan menggali kembali ingatannya. Maka pagi itu, ia memutuskan untuk melakukan hal yang jarang ia lakukan, meminta tolong tetangganya, Pak Suro, untuk mengantarnya berkeliling desa dengan gerobak kecil. Pak Suro, pria parubaya yang sering membantu kakek Tirta mengurus halaman, langsung menyetujui. Mau kemana, Kek? Tanyanya sambil mengencangkan tali kuda penarik gerobak. Ke jalan besar, Su. Aku ingin melihat tempat di mana dulu aku pernah menolong seseorang. Pak Suro menatapnya dengan ragu. Yang waktu itu, Kek? Yang katanya orang dari luar desa itu. Kakek Tirta mengangguk pelan. Iya, yang itu. Gerobak mulai bergerak perlahan melewati jalan tanah yang kini mulai mengering setelah hujan. Roda kayu berdecit lembut, dan suara gemericik air di parit kecil mengiringi perjalanan mereka. Sepanjang jalan, warga desa menyapa ramah. Ada yang sedang menjemur padi, ada yang memotong rumput, dan ada pula anak-anak kecil yang tertawa melihat kakek Tirta lewat dengan gerobak. Ia membalas semua sapaan dengan senyum dan anggukan kecil. Tak lama kemudian, mereka sampai di tikungan tajam, tempat jalan mulai menurun ke arah jurang kecil. Disitulah, 5 tahun lalu, malam hujan besar itu terjadi. Kakek Tirta memandangi tempat itu lama sekali. Rasa dingin merambat dari ujung kaki yang lumpuh hingga ke dada. Ia melihat dengan matanya sendiri, tempat itu masih sama, tapi suasananya berbeda. Rumput liar tumbuh tinggi, dan bekas batu tempat ia dulu menurunkan tubuh pemuda itu kini tertutup lumut hijau. Dulu di sini, Su, katanya pelan. Pak Suro menghentikan gerobak. Yang di tepi jurang ini, Kek. Iya. Waktu itu hujan deras sekali. Aku dengar suara seseorang minta tolong. Kupikir itu suara anak kecil, tapi ternyata seorang pemuda. Kakek Tirta menatap jauh ke arah lembah yang hijau di bawah sana. Matanya berkaca-kaca. Semua terasa seperti baru kemarin. Ia ingat jelas, bagaimana malam itu ia berlari kecil dengan senter di tangan, bagaimana air hujan menampar wajahnya, dan bagaimana ia menemukan pemuda itu terbaring di tanah, setengah sadar, dengan luka di pelipis dan napas tersengal. Aku tak tahu siapa dia, lanjut kakek Tirta lirih. Tapi dari cara ia bicara,
dari tatapan matanya. Aku tahu hidupnya sedang berat. Ada ketakutan di wajahnya, tapi juga rasa malu. Dia seperti seseorang yang tersesat di dunia sendiri. Pak Suro diam mendengarkan. Ia sudah lama mengenal kakek Tirta, tapi baru kali ini mendengar kisah itu. Waktu itu aku bawa dia ke rumah. Kupakaikan selimut, kubersihkan lukanya, kuberikan makanan. Dia tak bicara banyak. Hanya menatapku lama. Lalu sebelum pergi, dia bilang satu kalimat yang tak pernah aku lupakan. Saya tak pantas ditolong. Setelah itu, dia menghilang. Kakek Tirta berhenti sejenak, menatap langit. Awan bergerak perlahan, memberi celah bagi sinar matahari. Dan sejak malam itu, setiap hujan turun, aku selalu teringat dia. Aku tak tahu kenapa. Mungkin karena aku merasa ada yang belum selesai antara kami. Pak Suro menatap kakek tua itu dengan iba. Mungkin sekarang Tuhan ingin kasih tahu. Kek, kalau anak itu masih hidup, siapa tahu dia akan datang lagi. Kakek Tirta tersenyum samar. Mungkin, Su. Tapi kalaupun tidak, setidaknya aku tahu bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah benar-benar hilang. Mereka duduk diam sejenak. Angin berhembus pelan, menggerakkan pucuk ilalang di pinggir jalan. Di kejauhan, terdengar suara gemericik sungai kecil, mengalir tenang di antara bebatuan. Kakek Tirta menutup matanya, mencoba mengingat kembali setiap detail malam itu. Tatapan mata pemuda itu, cara ia menggenggam selimut, dan ucapan terakhirnya yang penuh luka. Entah mengapa, ada rasa hangat yang mengalir di hatinya. Bukan hanya karena ingatan itu, tapi karena kini ia tahu, hidupnya selama ini tidak sia-sia. Ia pernah menjadi bagian dari kehidupan seseorang, sekecil apapun perannya. Setelah beberapa lama, mereka kembali pulang. Sepanjang perjalanan, kakek Tirta banyak diam. Pandangannya menatap jalan lurus di depan, tapi pikirannya masih tertinggal di tempat itu. Ia merasa seolah sedang berbicara dengan masa lalunya sendiri, masa ketika ia masih kuat, masih bisa berjalan menembus hujan, dan masih memiliki semangat untuk menolong tanpa berpikir panjang. Sesampainya di rumah, Pak Suro menurunkan kakek Tirta perlahan dari gerobak. "Terima kasih, Su," katanya lembut. "Tidak apa, Kek. Saya senang bisa bantu. Besok kalau sempat, tolong bantu bersihkan halaman, ya. Sepertinya rumput mulai tinggi." "Siap, Kek." Setelah Pak Suro pergi, kakek Tirta kembali duduk di kursi kayu di bawah pohon jambu. Angin sore berhembus lembut, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Ia menatap ke arah gunung yang tampak biru di kejauhan, lalu menunduk memandangi tangannya sendiri. Di telapak tangannya masih ada bekas kasar dari masa lalu, tanda kerja keras, dan juga tanda kehidupan yang tak pernah berhenti memberinya ujian. Pikirannya terus melayang. Ia teringat kata-kata pemuda itu, "Saya tak pantas ditolong." Kalimat itu begitu dalam, seperti jeritan seseorang yang tersesat dalam rasa bersalah. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan besar, gumamnya. Tapi siapapun dia, Tuhan pasti memberi kesempatan kedua. Di dalam hatinya, kakek Tirta merasa sesuatu mulai berubah. Kalau dulu ia hanya mengenang pemuda itu dengan rasa iba, kini ada sesuatu yang lebih, semacam harapan bahwa mereka akan bertemu lagi, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai dua jiwa yang saling melengkapi takdir masing-masing. Sore menjelang malam. Langit memerah di ufuk barat, dan bayangan pohon jambu memanjang di tanah. Kakek Tirta menarik napas panjang, menatap matahari yang mulai turun. "Kalau memang aku masih diberi umur panjang," katanya lirih, "aku ingin bertemu dengannya lagi. Bukan untuk menagih terima kasih, tapi untuk tahu apakah hidupnya kini baik-baik saja." Malam pun datang perlahan. Di dalam rumah yang hangat, lampu minyak menyala temaram, menebarkan cahaya kekuningan di dinding bambu. Suara jangkrik kembali terdengar, bersahutan dengan nyanyian malam yang akrab di telinga orang desa. Kakek Tirta duduk diam, menatap nyala lampu itu. Di atas meja, kalung dengan bandul huruf D tergeletak tenang. Cahaya lampu memantul di permukaannya,
seolah ikut berbisik, mengingatkan bahwa sesuatu dari masa lalu sedang bergerak pelan menuju masa kini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kakek Tirta berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan untuk meminta apapun, tapi untuk menyampaikan rasa syukurnya, karena hidupnya yang sunyi ternyata masih diingat oleh seseorang di luar sana. Ia menatap keluar jendela, ke langit yang penuh bintang, lalu tersenyum kecil. Kalau memang takdir mempertemukan kita lagi, bisiknya, semoga kali ini aku bisa melihatmu dengan hati yang tenang. Angin malam berhembus lembut, menembus celah bambu, membawa aroma tanah dan daun basah. Dan di tengah kesunyian itu, seorang kakek tua duduk sendirian, tapi tidak lagi merasa sepi, karena dalam hatinya, ia tahu, ada langkah lain di luar sana yang perlahan sedang menuju ke arahnya. Pagi itu, udara di desa begitu sejuk. Embun masih menempel di ujung daun padi, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam membuat suasana terasa segar. Dari kejauhan, kabut tipis turun perlahan, menyelimuti lereng gunung seperti kain putih yang lembut. Burung-burung kecil terbang rendah di atas sawah, menyambut matahari yang baru menampakkan sinarnya. Kakek Tirta duduk di kursinya seperti biasa, di depan rumah kayu tua yang mulai rapuh dimakan usia. Di pangkuannya, seekor ayam betina tidur dengan damai, sementara di tangannya, sebatang kayu kecil ia ukir pelan-pelan menjadi sendok. Sejak tubuhnya lumpuh sebagian, mengukir kayu menjadi kegiatan yang membuatnya tetap merasa hidup. Setiap goresan terasa seperti napas baru, pengingat bahwa meski tubuhnya terbatas, hatinya masih bebas. Pagi itu tampak seperti pagi-pagi sebelumnya, tenang, sederhana, dan penuh syukur. Tapi entah mengapa, ada sesuatu di udara yang terasa berbeda. Seakan ada sesuatu yang hendak datang, sesuatu yang belum bisa ia tebak. Sekitar pukul 9, suara bising terdengar dari ujung jalan desa. Suara mesin mobil, sesuatu yang jarang sekali terdengar di tempat sepi seperti itu. Anak-anak kecil yang sedang bermain layangan di sawah berlarian ke arah suara itu. Tak lama, beberapa warga ikut keluar dari rumah, penasaran. Sebuah mobil berwarna abu-abu berhenti di depan rumah kakek Tirta. Mobil itu bersih, berkilau terkena cahaya matahari, dengan logo kepolisian di pintunya. Dari dalam, keluar seorang pria muda berseragam lengkap. Langkahnya mantap, namun wajahnya tegang. Warga mulai berbisik pelan. Seorang polisi datang ke rumah kakek tua lumpuh yang hidup sendirian? Tentu saja itu menimbulkan rasa ingin tahu. Kakek Tirta menatap ke arah pemuda itu dengan pandangan bingung. Ia jarang menerima tamu, apalagi dari luar desa. Pemuda itu berhenti tepat di depan pagar bambu, menatap rumah itu lama sekali seakan sedang menahan sesuatu di dadanya. "Kamu mencari siapa, Nak?" tanya kakek Tirta lembut. Suaranya parau tapi penuh ketenangan. Pemuda itu tak langsung menjawab. Ia menunduk, menatap tanah, lalu perlahan melangkah mendekat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, tubuhnya bergetar halus. Matanya berkaca-kaca. Dan tanpa sepatah kata pun, ia berlutut di depan kakek Tirta. Warga yang menonton dari kejauhan terdiam. Suasana hening mendadak menyelimuti halaman kecil itu. Lalu, pemuda itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, bersujud di depan kakek tua itu. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah. Sementara suaranya pecah menahan tangis. "Maafkan saya, Kek," katanya lirih, nyaris tak terdengar. "Maafkan saya." Kakek Tirta tertegun. Tangannya yang berkeriput berhenti memegang ukiran. Ia menatap pemuda itu lama sekali, mencoba mengingat, mencoba memahami. Ada sesuatu di wajahnya yang terasa begitu familiar. Tatapan mata itu, sorotnya. Seolah ia pernah melihatnya, tapi di mana? "Bangunlah dulu, Nak," ucap kakek Tirta pelan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi tidak pantas bersujud di depanku seperti itu. Berdirilah." Namun pemuda itu justru menunduk semakin dalam. Air matanya jatuh ke tanah, membasahi debu di halaman rumah itu. "Saya datang bukan untuk menyombongkan diri, Kek. Saya datang karena saya berhutang hidup kepada panjenengan."
Kakek Tirta menatapnya dalam diam. Ujung matanya mulai basah, tapi ia masih belum sepenuhnya paham. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya akhirnya, dengan suara gemetar yang menua. Pemuda itu mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Nama saya Danang, Kek. Dulu, 5 tahun lalu, saya orang yang panjenengan tolong di pinggir jalan waktu badai besar malam-malam itu." Kakek Tirta terdiam. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Wajah pemuda itu kini terlihat jelas. Lebih dewasa, lebih tegas, tapi sorot matanya sama. Tatapan yang dulu ia lihat di malam hujan itu. "Kau, Danang?" gumamnya pelan, seperti tak percaya. Danang mengangguk cepat. "Iya, Kek. Saya Danang. Anak yang panjenengan rawat waktu saya hampir mati di jalan. Saya tak pernah lupa. Waktu itu panjenengan memberi saya makan, menolong saya tanpa tahu siapa saya. Padahal kalau panjenengan tahu siapa saya sebenarnya waktu itu, mungkin panjenengan tak akan menolong." Kakek Tirta menatap pemuda itu lama, lalu tersenyum samar. "Kalau kau datang untuk mengucapkan terima kasih, Nak, itu sudah lebih dari cukup. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia lainnya." Danang menggeleng keras. "Tidak, Kek. Saya datang bukan hanya untuk berterima kasih. Saya datang untuk menebus dosa saya." Suasana hening. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun pisang di belakang rumah. Kakek Tirta hanya menatapnya, membiarkan pemuda itu menuntaskan kalimatnya. "Sebelum saya jadi polisi," lanjut Danang dengan suara bergetar, "hidup saya kacau, Kek. Saya terlibat pergaulan yang salah. Waktu itu, malam hujan itu, saya sebenarnya sedang melarikan diri setelah hampir merampok rumah orang. Saya ketakutan, bingung, sampai akhirnya jatuh di jalan itu. Panjenengan datang menolong tanpa tanya apapun. Tapi saya malah pergi tanpa pamit, meninggalkan panjenengan begitu saja." Air mata mengalir di wajah Danang. Ia menunduk lagi, seolah merasa begitu kecil di hadapan sosok renta itu. 5 tahun, Kek. 5 tahun saya hidup dengan rasa bersalah. Saya berjanji kalau suatu hari saya berhasil jadi orang baik, saya akan kembali. Dan hari ini, saya menepati janji itu." Kakek Tirta terdiam lama. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ada rasa haru yang menyelimuti hatinya. Ia menatap pemuda itu, yang dulu hanya ia lihat sebagai anak tersesat. Kini berdiri di hadapannya dengan seragam kehormatan, membawa beban masa lalu yang begitu berat. Ia mengulurkan tangannya perlahan, menyentuh bahu Danang. "Nak, kalau Tuhan sudah mengubah hidupmu menjadi lebih baik, itu artinya kau sudah diampuni. Jangan biarkan masa lalumu terus mengikatmu." Danang menatap wajah tua itu dengan air mata mengalir deras. "Tapi panjenengan terluka karena menolong saya, Kek. Waktu itu saya dengar dari warga, setelah malam hujan itu, panjenengan jatuh dan tak bisa jalan lagi. Saya yang menyebabkan itu." Kakek Tirta menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Takdir yang menentukan, bukan kau. Aku jatuh karena keinginanku sendiri, bukan karena dosamu. Kalaupun aku harus kehilangan kakiku agar bisa menolong satu jiwa kembali ke jalan benar, aku ikhlas." Kata-kata itu membuat dada Danang sesak. Ia menunduk lagi, tak sanggup menatap wajah kakek Tirta. Tangannya gemetar, suaranya nyaris pecah. "Panjenengan seharusnya membenci saya, Kek." Kakek Tirta tersenyum. "Kalau aku membencimu, Nak, mungkin aku tak akan punya alasan untuk hidup selama ini." Danang terdiam. Kalimat itu seperti menampar perasaannya, tapi juga memeluk hatinya dengan hangat. Ia menghapus air matanya perlahan. Di matanya kini, tak hanya ada rasa bersalah, tapi juga rasa hormat yang begitu dalam. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Danang mulai sering datang ke rumah kakek Tirta. Setiap sore, mobil dinasnya berhenti di depan rumah tua itu, dan warga sudah terbiasa melihat polisi muda itu membantu menyapu halaman, memperbaiki genteng bocor, atau sekadar duduk menemani kakek Tirta menatap senja. Kadang mereka tak bicara banyak.
Hanya duduk diam, menatap langit yang berubah warna. Tapi dalam diam itu, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Seolah dua jiwa yang pernah tersesat kini akhirnya menemukan rumah. Bagi kakek Tirta, kehadiran Danang membawa kehidupan baru. Ia tak lagi merasa sepi. Ada seseorang yang memperhatikan, seseorang yang memanggilnya, Kek, dengan penuh kasih. Bagi Danang, setiap kunjungan ke rumah itu adalah bentuk penebusan, bukan karena rasa bersalah, tapi karena rasa terima kasih yang tumbuh menjadi kasih sayang tulus. Di mata warga desa, pemandangan itu begitu menyentuh. Mereka sering berbisik kagum. Lihat, ya, kakek Tirta itu memang orang baik. Bahkan yang dulu pernah salah pun kembali padanya dengan hormat. Suatu sore, ketika langit memerah dan burung-burung kembali ke sarang, Danang berkata pelan, "Kek, saya ingin setiap minggu ke sini. Kalau panjenengan berkenan, saya ingin bantu jaga panjenengan." Kakek Tirta tersenyum. "Datanglah bukan untuk menjaga, nak, tapi untuk berbagi waktu. Aku tidak butuh penjaga. Aku hanya butuh teman untuk bercerita." Danang mengangguk. "Saya janji, Kek. Selama saya masih bernapas, saya akan datang. Saya ingin menebus masa lalu saya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan." Kakek Tirta menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, nak, jangan menebus masa lalumu padaku. Tebuslah dengan berbuat baik kepada orang lain. Jadilah polisi yang menolong, bukan menakut-nakuti. Jadilah seseorang yang membuat orang kecil merasa aman. Itu sudah cukup bagiku." Danang terdiam, tapi hatinya bergolak. Ia tahu, hidupnya kini punya arah. Di hadapan kakek tua yang lumpuh itu, ia merasa kecil tapi juga kuat. Ia tahu, setiap langkahnya di jalan sebagai penegak hukum akan selalu membawa bayangan wajah kakek Tirta, sosok yang mengajarinya arti kebaikan tanpa syarat. Hari itu berakhir dengan langit oranye yang indah. Angin lembut meniup daun-daun pisang di halaman, dan suara jangkrik mulai terdengar dari kebun belakang. Di teras rumah itu, dua sosok duduk berdampingan, seorang kakek tua dengan kursi kayu tuanya, dan seorang polisi muda dengan seragam lusuh terkena debu jalan. Mereka tidak banyak bicara, tapi dari tatapan mereka, dunia tahu, dua hati yang dulu dipisahkan oleh badai, kini akhirnya kembali bertemu dalam kedamaian. Pagi di desa kembali hadir dengan ketenangan yang khas. Udara sejuk turun dari lereng gunung, membawa kabut tipis yang menutupi atap-atap rumah penduduk. Di halaman kecil rumah kakek Tirta, embun masih bergelayut di pucuk daun singkong, sementara ayam-ayamnya berlarian mencari sisa biji jagung yang tercecer semalam. Suara burung pipit bercampur dengan desir angin, menciptakan harmoni alam yang menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Kakek Tirta duduk di kursinya, memandang jauh ke arah jalan tanah di depan rumah. Kursi kayu itu kini menjadi saksi bisu banyak hal, dari kesepian, hujan, hingga kedatangan seorang pemuda berseragam yang mengubah harinya. Sejak pertemuan itu, hidupnya perlahan kembali memiliki warna. Setiap minggu, Danang datang tanpa absen. Kadang membawa makanan, kadang hanya membawa senyum dan cerita. Namun bagi kakek Tirta, kedatangan Danang bukan tentang apa yang dibawa, melainkan tentang kehadiran yang membuat rumah itu kembali terasa hangat. Hari itu, Danang datang lebih pagi dari biasanya. Mobil dinasnya berhenti di pinggir jalan, dan ia melangkah cepat ke arah rumah kakek tua itu sambil membawa sekantong bahan makanan. Wajahnya tampak cerah, namun di balik senyum itu tersimpan sesuatu yang tidak biasa, semacam beban yang ia sembunyikan di balik sikap ramahnya. "Kek," serunya sambil melangkah ke teras. "Saya bawakan beras dan minyak. Sekalian sedikit lauk dari kota, biar panjenengan nggak makan sayur bening terus." Kakek Tirta tersenyum, menyambutnya dengan tatapan penuh kasih. "Danang, nak, kamu ini selalu berlebihan. Aku masih kuat makan singkong, kok. Tak perlu repot-repot." Danang tertawa kecil, meletakkan kantong itu di dapur bambu. "Kalau panjenengan bilang kuat, tapi saya yang nggak tenang kalau nggak lihat panjenengan makan enak." Kakek Tirta tertawa kecil,
tapi kemudian menatap wajah Danang lebih dalam. Ia tahu, di balik senyum itu, ada sesuatu yang tidak beres. Kau terlihat lelah, nak. Ada yang kau pikirkan? Tanyanya pelan. Danang menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. Sedikit, Kek. Tugas di kantor sedang berat. Ada kasus yang bikin saya banyak mikir. Kakek Tirta menatapnya penuh perhatian. Kasus yang melibatkan orang jahat. Danang tersenyum pahit. Setiap hari saya berhadapan dengan orang jahat, Kek. Tapi yang membuat saya berat bukan mereka. Kadang, saya justru melihat kejahatan itu muncul dari orang-orang yang saya anggap baik. Itu yang paling menyakitkan. Kakek Tirta hanya diam. Ia tahu, dunia Danang kini bukan dunia yang sederhana seperti desanya. Dunia di mana kejujuran kadang dikorbankan, dan kebaikan sering disalahartikan. Ia ingin menenangkan Danang, tapi tahu bahwa beberapa beban memang harus dipikul sendiri oleh seseorang agar ia tumbuh menjadi kuat. Duduklah dulu, nak, katanya lembut. Hidup memang sering membuat kita ragu pada manusia, tapi jangan sampai membuatmu ragu pada kebaikan itu sendiri. Danang menatap wajah kakek Tirta. Di balik keriput dan rambut putih itu, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia duduk di kursi bambu di samping kakek tua itu, menatap hamparan sawah yang berkilau terkena sinar matahari. Dulu saya pikir jadi polisi itu artinya saya akan jadi pahlawan. Kek, katanya pelan. Tapi ternyata, semakin saya melihat dunia, semakin saya sadar bahwa jadi orang baik itu sulit. Banyak yang mencibir, banyak yang memanfaatkan. Kakek Tirta tersenyum. Menjadi baik memang tak mudah, nak. Tapi bukankah justru karena sulit, kebaikan itu menjadi berharga? Danang menatapnya, matanya sedikit berkaca. Panjenengan tahu, Kek, kadang saya takut saya akan menyerah. Takut saya berubah jadi orang yang dingin. Kakek Tirta menggeleng pelan. Kau tidak akan berubah, nak. Orang yang pernah diselamatkan oleh kebaikan sejati tidak akan mudah kehilangan nuraninya. Kalimat itu menancap dalam di hati Danang. Ia menunduk, menatap tanah di bawah kakinya. Kek, boleh saya jujur? Tentu saja, nak. Sebenarnya, setiap kali saya melihat panjenengan, saya selalu merasa bersalah. Saya tahu panjenengan bilang itu takdir, tapi di dalam hati saya tahu kecelakaan yang membuat panjenengan lumpuh itu terjadi karena saya. Kakek Tirta terdiam. Pandangannya lembut, tak ada kemarahan sedikit pun. Kau masih memikirkannya? Setiap hari, jawab Danang lirih. Saya tahu panjenengan waktu itu keluar malam-malam karena mencari saya. Waktu saya dengar dari warga, saya ingin kembali, tapi saya terlalu takut. Saya tak sanggup melihat panjenengan terluka karena perbuatan saya. Hening sejenak. Hanya suara angin yang terdengar, menggerakkan dedaunan bambu di belakang rumah. Kakek Tirta menatap langit yang biru, lalu tersenyum. Danang, nak, kalau aku boleh jujur, dulu aku memang sempat kecewa pada diriku sendiri. Bukan karena aku lumpuh, tapi karena aku merasa gagal melindungi anak itu dari kesesatannya. Tapi sekarang aku bersyukur, karena aku tahu penderitaanku dulu tidak sia-sia. Lihat dirimu sekarang, kau sudah jadi kebanggaan. Danang menunduk, menahan tangis. Saya bukan kebanggaan, Kek. Saya cuma berusaha menebus masa lalu. Tidak, nak. Kau sudah menebusnya sejak pertama kali kau datang kembali ke rumah ini. Kalimat itu membuat Danang tak sanggup menahan air matanya lagi. Ia menangis diam-diam, bahunya bergetar. Kakek Tirta menatapnya penuh kasih, lalu mengulurkan tangan, menepuk pelan bahu pemuda itu. Menangislah kalau memang perlu, ucapnya pelan. Tidak semua air mata adalah tanda kelemahan. Kadang, itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Danang mencoba tersenyum di sela air matanya. Panjenengan selalu tahu bagaimana menenangkan saya, Kek. Itu karena aku dulu juga pernah sepertimu, nak, jawab kakek Tirta. Aku pernah muda, pernah merasa bersalah, pernah kehilangan arah. Tapi aku belajar satu hal,
Penyesalan tak seharusnya membunuh langkah, melainkan menuntun kita menuju kebaikan. Hari itu, mereka duduk lama di teras, berbagi cerita tentang hidup, tentang masa muda, dan tentang harapan. Danang bercerita tentang ibunya yang sudah meninggal sejak ia kecil, tentang ayahnya yang jarang di rumah, dan bagaimana kesepian membuatnya mudah tersesat. Kakek Tirta mendengarkan dengan sabar, seperti seorang ayah yang mendengar curahan hati anaknya. Waktu saya di jalan dulu, Kek, kata Danang lirih, saya hampir tak percaya lagi pada manusia. Semua orang yang saya temui memandang saya seperti sampah. Tapi malam itu, ketika panjenengan datang menolong tanpa bertanya siapa saya merasa seperti menemukan cahaya di tengah gelap. Kakek Tirta tersenyum tipis. Kadang Tuhan mengutus kita untuk jadi cahaya, Nak. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita pernah merasakan gelap itu sendiri. Langit mulai berubah warna. Cahaya matahari berganti dengan semburat jingga senja yang memantul di permukaan sawah. Anak-anak desa berlarian membawa layangan, sementara ibu-ibu menjemur pakaian di halaman. Suasana begitu damai, tapi di hati Danang, ada sesuatu yang bergerak, semacam rasa lega, seperti beban berat yang perlahan terangkat. Ia menatap wajah tua itu lama. Kek, boleh saya anggap panjenengan seperti ayah saya sendiri? Kakek Tirta menatapnya, terkejut tapi bahagia. Kau tak perlu izin untuk itu, Nak. Aku sudah lama menganggapmu seperti anakku sendiri. Danang menunduk, suaranya parau. Terima kasih, Kek. Saya janji, saya nggak akan ninggalin panjenengan sendirian lagi. Sore itu berakhir dengan keheningan yang indah. Dua sosok berbeda generasi duduk berdampingan, disatukan oleh takdir dan rasa kasih yang tumbuh dari kebaikan sederhana. Di balik seragamnya yang gagah, Danang bukan lagi sekadar seorang polisi, ia kini adalah anak yang menemukan kembali arah hidupnya. Malam pun tiba. Danang berpamitan pulang. Sebelum naik ke mobil, ia menatap kakek Tirta yang masih duduk di kursinya, tersenyum hangat di bawah cahaya lampu minyak. Besok saya datang lagi, Kek. Kalau sempat, saya bantu panjenengan perbaiki pagar bambu di belakang rumah. Kakek Tirta mengangguk. Aku tunggu, Nak. Hati-hati di jalan. Mobil itu perlahan meninggalkan halaman, menembus jalan kecil desa yang mulai gelap. Kakek Tirta menatapnya hingga hilang di tikungan. Di matanya ada air bening yang berkilau diterpa cahaya lampu. Ia tahu, hidupnya kini sudah berbeda. Kesepiannya telah digantikan oleh kehadiran yang tulus. Di langit, bintang-bintang bermunculan satu persatu, seolah menjadi saksi bisu dari sebuah hubungan yang lahir dari luka dan berubah menjadi cinta tanpa syarat. Dan di kursi kayu tuanya, kakek Tirta menatap langit malam, berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan. Kau kirimkan anak itu kembali bukan untuk menebus, tapi untuk melengkapi hari-hariku yang tersisa. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas pematang sawah. Udara terasa lembab, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Suara tonggeret mulai muncul dari balik pepohonan, menandai bahwa hari akan segera beranjak hangat. Kakek Tirta duduk di teras rumahnya seperti biasa, ditemani secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Tangannya yang renta memegang cangkir dengan hati-hati, sementara pandangannya menerawang ke arah jalan desa yang sepi. Sudah 3 hari Danang belum datang. Biasanya, pemuda itu selalu muncul setiap 2 hari sekali, entah untuk mengantarkan bahan makanan, membantu memperbaiki pagar, atau sekadar duduk berbincang. Kakek Tirta sudah terbiasa dengan kehadirannya. Namun pagi itu terasa berbeda, ada kekosongan yang menelusup pelan ke dalam dadanya. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar dari jalan tanah. Kakek Tirta menajamkan pendengaran, berharap itu Danang. Tapi bukan. Yang datang adalah Warto, tetangganya yang bekerja sebagai penggarap sawah di ujung desa. Pagi, Kek, sapa Warto sambil mengangkat tangan. Masih kuat ngopi pagi-pagi, ya? Kakek Tirta tersenyum. Hehe, kopi ini yang bikin aku tetap waras. Tuh, kalau enggak, mungkin aku sudah lupa rasa pagi.
Warto duduk di tangga teras, menatap sawah yang diselimuti kabut. Saya lewat tadi malam, lihat lampu panjenengan masih nyala. Nggak bisa tidur, ya? Kakek Tirta mengangguk pelan. Entahlah, tuh. Rasanya hati ini agak gelisah. Mungkin karena sudah 3 hari Danang nggak kelihatan. Warto mengangkat alis. Polisi muda itu? Wah, biasanya dia rajin datang, loh. Mungkin lagi tugas keluar kota, kek. Mungkin, jawab kakek Tirta singkat. Tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang terasa aneh, seperti firasat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah Warto pamit ke sawah, kakek Tirta kembali duduk diam. Ia memandangi kursi kosong di sampingnya, tempat Danang biasanya duduk. Dalam pikirannya, kenangan 5 tahun lalu kembali muncul. Ketika ia pertama kali menemukan Danang tergeletak di tepi sungai, tubuhnya penuh luka, matanya kosong tanpa arah. Sejak hari itu, hidup mereka berdua tak pernah sama lagi. Siang mulai menjelang. Matahari menembus sela-sela dedaunan mangga di halaman, memantulkan cahaya ke dinding bambu rumahnya. Kakek Tirta hendak masuk ketika tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari arah jalan. Ia menoleh, dan hatinya lega ketika melihat sosok Danang berjalan mendekat. Tapi sesuatu berbeda kali ini. Wajah Danang tampak pucat, langkahnya berat, dan tatapannya penuh kegelisahan. Kek, ucap Danang pelan saat tiba di depan rumah. Maaf, saya baru sempat datang. Kakek Tirta tersenyum, menahan rasa haru. Yang penting kau datang, nak. Aku kira kau lupa jalan ke rumah ini. Danang tersenyum samar, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ia duduk di kursi bambu tanpa berkata apa-apa, hanya memandangi sawah di kejauhan. Kakek Tirta memperhatikan, lalu bertanya lembut, "Ada apa, nak? Kau tampak tidak seperti biasanya." Danang menunduk. "Kek, ada sesuatu yang harus saya ceritakan. Tapi saya takut panjenengan kecewa." "Ceritakan saja, nak. Apapun itu, aku dengar." Danang menarik napas panjang, tangannya menggenggam lututnya erat. "Beberapa hari ini, saya terlibat dalam kasus besar. Ada laporan tentang penyelundupan barang haram di kota sebelah. Tapi yang bikin saya hancur, ternyata, kepala tim penyelidik saya sendiri yang terlibat." Kakek Tirta tertegun. Ia tak sepenuhnya paham dunia polisi, tapi bisa merasakan beratnya beban di dada pemuda itu. "Dan kau melaporkannya?" tanya kakek Tirta hati-hati. "Saya harus, kek. Tapi, begitu laporan itu sampai ke atasan, tiba-tiba semua bukti menghilang. Rekan-rekan saya menjauh. Ada yang mulai memfitnah saya, bilang saya ingin menjatuhkan atasan demi naik pangkat. Padahal saya cuma ingin jujur." Suara Danang mulai bergetar. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Dan yang paling parah," lanjutnya dengan suara serak, "ada ancaman. Seseorang menyusup ke rumah kontrakan saya malam kemarin. Nggak ngambil apa-apa, cuma meninggalkan peluru kosong di meja makan." Kakek Tirta menatapnya lama. Dunia terasa hening. Angin berhenti berhembus. Bahkan suara ayam pun seolah lenyap. "Danang," ucap kakek Tirta lirih. "Apakah kau masih merasa aman di sana?" Danang menggeleng pelan. "Jujur saja, kek, saya nggak tahu. Tapi saya nggak bisa mundur. Kalau saya diam, saya jadi bagian dari mereka. Tapi kalau saya terus maju, mungkin nyawa saya taruhannya." Kakek Tirta menatapnya penuh iba. Ia tahu, hidup selalu menuntut pilihan sulit. Dan kadang, pilihan yang benar bukanlah yang aman. "Dengar, nak," katanya lembut. "Keberanian bukan berarti tidak takut. Tapi tetap berjalan meski ketakutan itu ada. Kau sudah melangkah di jalan yang benar. Dan meski dunia tampak gelap, Tuhan selalu tahu niat hati yang tulus." Danang menatapnya, matanya basah. "Kek, kenapa orang jujur selalu harus menderita dulu sebelum didengar?" "Karena kebenaran itu seperti cahaya, nak. Ia selalu menyakitkan mata mereka yang terbiasa dalam gelap." Hening. Kalimat itu menggantung di udara.
Mereka berdua duduk lama tanpa bicara. Kakek Tirta kemudian berdiri perlahan, memegang tongkatnya, dan melangkah masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian ia keluar sambil membawa sesuatu, sebuah tas kecil dari kulit yang sudah tua dan lusuh. "Ini," katanya sambil menyerahkan tas itu pada Danang. Danang membuka tas itu, dan di dalamnya terdapat Al-Quran kecil, rosario kayu, dan selembar foto hitam putih seorang wanita muda tersenyum memegang bayi. "Itu istriku," ucap kakek Tirta pelan. "Dia meninggal saat melahirkan anak kami. Dan foto itu dulu selalu aku bawa saat aku bekerja. Waktu aku masih muda, aku juga pernah menghadapi ketidakadilan. Tapi aku belajar satu hal. Ketika dunia tak lagi percaya pada kejujuran, maka hanya hati yang bersih yang bisa menuntun langkah kita." Danang menatap foto itu, lalu menatap kakek Tirta dengan mata berkaca. "Saya nggak tahu harus bilang apa, Kek. Rasanya saya ingin menyerah, tapi panjenengan selalu membuat saya sadar bahwa hidup harus tetap dijalani." Kakek Tirta menepuk bahunya pelan. "Kalau kau menyerah sekarang, maka semua perjuanganmu sia-sia. Ingat, nak, kebenaran kadang kalah di dunia manusia, tapi tidak pernah kalah di mata Tuhan." Sore itu, mereka berbincang lama hingga matahari hampir tenggelam. Saat Danang hendak pamit, ia memegang tangan kakek Tirta erat-erat. "Terima kasih, Kek. Kalau suatu saat saya tidak sempat datang lagi, tolong panjenengan jaga diri. Jangan khawatirkan saya." Kakek Tirta menatapnya, dada tuanya bergetar. "Jangan bicara begitu, nak. Aku percaya Tuhan akan melindungimu." Danang tersenyum tipis, menunduk hormat, lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Hujan turun tiba-tiba, memukul atap bambu dengan suara berderak-derak. Kakek Tirta duduk di kursinya, menatap ke arah jalan gelap di luar sana. Suara petir sesekali menyambar, membuat bayangan pepohonan menari-nari di dinding rumah. Dalam keheningan itu, hatinya gelisah. Entah kenapa, firasat buruk itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa jam kemudian, suara mobil terdengar jauh di jalan desa. Lalu berhenti. Dua sosok berpakaian dinas turun, mengetuk pintu rumahnya. Kakek Tirta membuka perlahan. Di hadapannya berdiri dua polisi muda, wajah mereka tegang. Salah satu dari mereka menunduk hormat. "Permisi, Kek Tirta." "Ya, nak. Ada apa malam-malam begini?" Polisi itu menelan ludah, lalu menjawab dengan suara berat. "Kami dari Polres. Kami ingin menyampaikan kabar tentang Bribda Danang." Kakek Tirta terdiam. Jantungnya berdetak kencang. "Dia ditemukan sore tadi, Kek. Di pinggir jalan raya menuju kota. Mobil dinasnya terbalik. Ada tanda-tanda tabrakan, tapi juga sesuatu yang aneh. Sepertinya bukan kecelakaan biasa." Kakek Tirta menggenggam tongkatnya erat, tangannya bergetar. "Dia selamat?" Petugas itu menunduk dalam. "Maaf, Kek. Kami sudah berusaha. Tapi Tuhan lebih sayang dia." Dunia seolah berhenti. Suara hujan terdengar seperti tangisan langit. Kakek Tirta mundur perlahan, lalu duduk di kursinya tanpa suara. Matanya kosong menatap ke arah jalan tempat Danang sering datang. Polisi itu meninggalkan surat kecil di meja, lalu pamit dengan hormat. Tapi kakek Tirta tak mendengar lagi. Semua suara lenyap, semua warna memudar. Yang tersisa hanya kenangan, tawa Danang, cara ia memanggil Kek, dan janji yang ia ucapkan beberapa jam sebelumnya. Malam itu, lampu minyak di rumah kakek Tirta berkelip pelan. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati liar. Di kursinya, kakek tua itu menggenggam tas kulit tua berisi Al-Quran dan foto istrinya, sambil berbisik pelan. "Tuhan, kalau Engkau izinkan, biarkan aku bermimpi malam ini. Biarkan aku melihat anak itu tersenyum sekali lagi." Dan malam pun memeluknya dalam diam. Pagi itu langit desa tampak berwarna perak. Awan tipis menggantung lembut di atas bukit, dan embun masih menempel di pucuk-pucuk padi yang mulai menguning.
Di kejauhan, suara ayam berkokok bersahutan, sementara anak-anak kecil berlarian di jalan tanah yang membelah sawah. Desa itu tampak hidup, jauh lebih ramai dari beberapa bulan lalu. Namun di antara keceriaan itu, di sebuah rumah tua di ujung jalan, kakek Tirta duduk diam di kursi kayunya. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, kulitnya semakin pucat, dan rambut putihnya lebih banyak. Di pangkuannya, tergeletak sebuah tas kulit lusuh yang selalu ia bawa kemanapun. Sesekali, ia menatapnya seperti sedang berbicara dengan sesuatu di dalamnya. Sudah sebulan berlalu sejak kepergian Danang. Hari itu masih terasa jelas dalam ingatannya. Suara hujan yang deras, langkah polisi yang datang membawa kabar duka, dan hening panjang yang menelan seluruh rumahnya malam itu. Ia tidak menangis, tidak juga menjerit. Hanya duduk diam menatap kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah dalam sunyi. Tapi waktu, sebagaimana mestinya, tetap berjalan. Meski perlahan, hari-hari di desa kembali bergulir, dan kehidupan mulai menemukan jalannya lagi. Hanya saja, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak tampak, tapi terasa di setiap sudut kampung itu. Orang-orang mulai sering datang ke rumah kakek Tirta. Ada yang sekadar menyapa, ada yang membawa makanan, bahkan anak-anak muda mulai bergiliran membersihkan halaman rumahnya. Mereka bilang, mereka ingin meneruskan kebaikan kakek Tirta dan Danang. Awalnya, kakek Tirta tidak mengerti maksud mereka. Tapi lama-kelamaan, ia menyadari bahwa cerita hidupnya dan Danang telah menyentuh hati banyak orang di desa itu. Mereka yang dulunya acuh kini mulai saling membantu. Warga yang dulunya jarang keluar rumah, kini sering berkumpul, bekerja bersama memperbaiki jalan, mengecat balai desa, dan menanam bunga di sepanjang pinggir jalan. Desa yang dulu sepi kini tampak hidup. Dan di tengah semua perubahan itu, sosok kakek Tirta menjadi simbol kebaikan yang diam-diam mereka junjung. Suatu pagi, seorang pemuda bernama Surya datang mengetuk pintu rumah kakek Tirta. Ia membawa beberapa papan kayu dan paku. "Kek," katanya sambil tersenyum. "Kami mau bangun pos kecil di dekat sungai. Rencananya mau dinamai Pos Danang. Biar anak-anak muda di sini punya tempat kumpul yang berguna." Kakek Tirta tertegun. "Pos Danang?" "Iya, Kek. Kami pikir nama itu pas. Danang dulu pernah bilang ke beberapa warga, kalau ingin bikin program keamanan desa bareng panjenengan. Jadi kami teruskan niatnya." Senyum kecil muncul di bibir kakek Tirta. "Bagus sekali, Nak. Kalau begitu, aku doakan semoga tempat itu membawa manfaat bagi semua." Surya mengangguk, lalu pamit. Setelah ia pergi, kakek Tirta menatap sawah di depan rumahnya. Bayangan Danang seolah masih terlihat berjalan di pematang, membawa bungkusan nasi, menatap ke arahnya sambil melambaikan tangan. "Danang," bisiknya pelan. "Kau dengar, Nak? Mereka meneruskan langkahmu." Ia menghela napas panjang. Ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Beberapa minggu kemudian, pos kecil itu akhirnya berdiri. Bangunannya sederhana, hanya berdinding papan dan beratap seng, tapi tampak rapi dan kokoh. Di depannya terpampang papan nama, Pos Danang, jaga desa, jaga kejujuran. Hari peresmiannya, hampir seluruh warga datang. Anak-anak kecil membawa bendera kecil dari kertas, ibu-ibu menyiapkan makanan, dan para pemuda sibuk mengatur kursi. Kepala desa memberi sambutan singkat tentang arti kebersamaan, lalu menyebut nama kakek Tirta sebagai sosok yang telah mengubah hati banyak orang. Saat namanya disebut, kakek Tirta hanya bisa tersenyum malu. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Dengan bantuan tongkatnya, ia berdiri perlahan dan berjalan ke depan. "Terima kasih, semuanya," katanya dengan suara lirih tapi tegas. "Aku hanya orang tua biasa. Kalau kalian mau menamai tempat ini dengan nama Danang, itu karena dia memang pantas. Dia anak baik, tapi juga berani. Dia tahu bahwa menolong orang bukan soal besar kecilnya, tapi soal niat. Aku berharap tempat ini jadi pengingat untuk kita semua, bahwa kebaikan tak perlu diumumkan, cukup dilakukan." Hening sesaat.
Lalu terdengar tepuk tangan panjang. Hari itu menjadi hari yang hangat bagi seluruh desa. Anak-anak bermain di sekitar pos, para pemuda membentuk kelompok ronda malam, dan ibu-ibu mulai mengajar anak-anak membaca di sore hari. Desa itu berubah, tak lagi sepi seperti dulu. Dan di tengah semua itu, kakek Tirta duduk di kursinya, memandangi langit senja dengan mata berkaca-kaca. Dalam diam, ia merasa Danang ada di sana, tersenyum dari balik langit jingga. Hari berganti minggu. Tubuh kakek Tirta semakin lemah. Kadang ia terbangun di malam hari karena sesak, tapi tetap memaksa duduk di teras untuk melihat bintang. Aku tak ingin tidur terlalu lama, katanya suatu malam kepada Warto yang menemaninya. Takutnya, kalau aku tidur, aku lupa bersyukur. Warto menggeleng sambil tertawa kecil. Panjenengan ini, Kek, meski lumpuh masih saja semangatnya ngalahin kami yang muda. Kakek Tirta tersenyum. Semangat itu bukan soal kaki yang bisa melangkah, tapi hati yang mau berjalan. Kalimat itu membuat Warto terdiam lama. Ia menatap wajah tua itu, penuh gurat kehidupan, tapi damai seperti air sungai yang mengalir tanpa henti. Sejak malam itu, Warto dan beberapa pemuda lain bergantian menjaga rumah kakek Tirta setiap malam. Mereka tak ingin kakek tua itu sendirian. Kadang mereka membacakan ayat suci, kadang hanya berbagi cerita lucu sambil menikmati kopi pahit. Namun meski dikelilingi perhatian, kakek Tirta tahu waktunya semakin dekat. Setiap pagi, tubuhnya makin sulit digerakkan, napasnya makin pendek, tapi ia tetap memaksa tersenyum. Ia tak ingin meninggalkan dunia dalam kesedihan. Suatu sore yang tenang, langit tampak redup. Hujan kecil turun perlahan, membasahi atap rumahnya dengan ritme lembut seperti lagu lama. Kakek Tirta duduk di teras, memandangi halaman yang mulai becek. Di tangannya, ia menggenggam tas kulit tua itu. Ia membuka perlahan, mengambil foto istrinya, lalu memandanginya lama. "Bu, aku sudah capek, tapi hati ini tenang," bisiknya. "Anak itu sudah kembali, meski sebentar. Aku kira Tuhan mengirim dia untuk menutup semua luka yang dulu terbuka." Air matanya menetes pelan. Ia memandang ke sawah yang kini mulai tergenang air hujan, seperti lautan kecil berwarna perak. Dari kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak di pos Danang. Suara itu membuat bibirnya tersenyum. Ia tahu, warisan Danang, dan sedikit dari dirinya, kini hidup di hati banyak orang. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di depan rumah. Surya datang bersama Warto, membawa beberapa mangkuk bubur panas. "Kek, kami bawain makan malam," kata Surya. "Hari ini anak-anak ronda mau mampir juga. Katanya mau ngobrol sama panjenengan." Kakek Tirta mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak. Taruh saja di meja." Saat mereka hendak pergi, kakek Tirta memanggil. "Surya, Warto, kalau nanti aku sudah nggak ada, tolong jaga pos itu, ya?" Warto tertawa kecil. "Loh, Kek, ngomong apa sih? Panjenengan masih kuat." Tapi kakek Tirta hanya tersenyum. "Aku tahu batas tubuhku, tapi jangan sedih. Hidup itu cuma perjalanan. Aku sudah jalan cukup jauh." Mereka berdua saling pandang. Tak ada yang bisa menjawab. Malam itu, setelah semua pergi, hujan berhenti. Bulan muncul di langit, memantulkan cahaya lembut ke arah rumah tua itu. Kakek Tirta masih duduk di kursinya, matanya menatap ke arah pos di kejauhan yang kini diterangi lampu kecil. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. "Danang, lihatlah, Nak, desa ini hidup kembali karena kau. Orang-orang belajar dari keberanianmu, dari ketulusanmu. Dan aku bahagia bisa jadi bagian kecil dari kisahmu." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Angin malam berhembus lembut, mengibaskan daun-daun di halaman. Burung malam terbang melintas, dan suara jangkrik terdengar seperti lantunan doa. Rumah itu sunyi, tapi bukan kesepian, hanya damai, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Keesokan paginya, warga menemukan kakek Tirta masih duduk di kursinya,
dengan senyum lembut di wajahnya. Di pangkuannya, tas kulit tua itu terbuka, menampakkan foto istrinya dan rosario kayu yang ia genggam erat. Warto menatapnya lama, lalu menunduk dalam. Tidak ada air mata di matanya, hanya rasa haru yang menyesak di dada. Ia berbisik pelan, "Selamat jalan, Kek. Panjenengan nggak sendiri. Desa ini akan terus hidup seperti panjenengan mau." Dari arah pos kecil itu, anak-anak mulai berdatangan, berlari di jalan tanah sambil tertawa. Matahari pagi menembus kabut, memantulkan cahaya ke atap rumah tua itu, seolah memberi salam perpisahan terakhir. Dan di atas bukit, burung-burung beterbangan menuju langit biru, membawa cerita tentang seorang kakek yang menanam kebaikan tanpa pamrih, dan seorang pemuda yang menebus masa lalunya dengan keberanian. Angin pagi berhembus lembut menyentuh pucuk daun bambu di belakang rumah kakek Tirta. Desa itu kini benar-benar hidup. Sawah-sawah kembali hijau, para petani mulai menanam padi baru, dan suara tawa anak-anak menggema setiap sore di pos kecil yang mereka bangun. Namun di balik kehidupan yang damai itu, masih tersisa satu hal yang belum pernah dibicarakan, asal-usul Danang yang sebenarnya. Setelah pemakaman kakek Tirta, beberapa warga mulai membantu membersihkan rumahnya. Surya, Warto, dan beberapa pemuda mengemasi barang-barang lama yang masih tertata rapi. Mereka menemukan banyak benda kenangan, pakaian sederhana, tongkat kayu, dan beberapa benda pribadi yang tampak dijaga dengan hati-hati. Saat itu, Warto menghentikan langkahnya di depan lemari kayu tua. Ia melihat tanda kecil di bagian bawahnya, bekas seperti goresan berbentuk huruf. "Sur, coba lihat," katanya. "Ini kayaknya pernah disembunyikan sesuatu." Surya berjongkok, memeriksa bagian bawah lemari itu, lalu menghela napas. "Kayak ada ruang kosong di bawah papan," gumamnya. Ia mencoba mencongkel perlahan papan dasar lemari itu, dan benar saja, ada ruang kecil di bawahnya. Di dalamnya, mereka menemukan kaleng besi tua berlapis debu. "Wah, peninggalan kakek Tirta, mungkin," kata Warto. Surya menatap kaleng itu dengan ragu. "Kita panggil Bu Lestari aja, biar yang lebih tua yang lihat. Takutnya ini barang penting." Beberapa menit kemudian, Bu Lestari, tetua perempuan di desa itu, datang. Wajahnya yang lembut tampak penasaran. Ia membuka kaleng itu perlahan, dan di dalamnya ada dua benda sederhana. Sebuah cincin perak tua dan potongan kain kecil yang sudah pudar warnanya. Warto mengerutkan kening. "Cuma ini?" Bu Lestari mengangguk pelan. "Iya, tapi lihat ini," katanya sambil menunjuk kain itu. Di salah satu sisinya terdapat tanda kecil, simbol yang mirip dengan lambang keluarga besar di kota sebelah, keluarga Wiranata, yang dulu dikenal sebagai keluarga bangsawan kaya raya. Surya langsung teringat sesuatu. Waktu dulu, Danang pernah bilang kalau dia sempat kerja di kota, tapi dia nggak mau ngomong di mana. Katanya cuma sempat bantu orang kaya yang punya banyak tanah. Warto menatapnya. "Jangan-jangan?" Bu Lestari menarik napas panjang. "Aku pernah dengar dari kakek Tirta. Katanya dulu, waktu masih muda, ia pernah jadi pengawal di rumah keluarga Wiranata. Tapi setelah kejadian besar di sana, ia menghilang bertahun-tahun." Surya memandang ke arah luar rumah, menatap sawah yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. "Jadi maksudnya, Danang bisa jadi bukan orang sembarangan." Bu Lestari tersenyum tipis. "Bisa jadi begitu. Tapi yang lebih penting bukan dari mana dia datang, Sur. Yang penting, kemana arah hidupnya berjalan." Warto menunduk, merenungi kata-kata itu. Hari-hari berikutnya, kabar itu menyebar pelan di antara warga. Tapi tak ada satupun yang memperdebatkannya. Mereka menganggap masa lalu Danang bukan sesuatu yang perlu dibuka kembali. Namun bagi Surya, rasa penasaran itu terus menggantung di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu sore, ia memutuskan pergi ke kota bersama Warto. Mereka naik sepeda motor melewati jalan berkelok menuju wilayah tempat keluarga Wiranata dulu tinggal. Rumah besar itu kini sudah tua dan ditinggalkan, tapi penjaganya masih ada,
seorang lelaki paruh baya bernama Pak Dharma. Begitu mereka memperkenalkan diri dan menyebut nama, Danang, wajah Pak Dharma berubah. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Jadi, Danang masih hidup waktu itu, ya?" Surya terkejut. "Panjenengan kenal dia?" Pak Dharma mengangguk pelan. "Dia dulu anak majikan kami. Anak dari Tuan Wiranata yang kedua. Tapi setelah ada masalah besar di keluarga itu, Danang dibawa pergi oleh seseorang, kalau tidak salah, pengawal pribadi Tuan Wiranata, bernama Tirta." Warto dan Surya saling pandang, tubuh mereka merinding seketika. "Jadi benar," gumam Surya. "Kakek Tirta itu pengawal yang nyelamatin Danang waktu kecil." Pak Dharma menghela napas panjang. Keluarga Wiranata waktu itu berantakan karena perebutan harta. Adik Danang meninggal, ibunya sakit, dan Tuan Wiranata meninggal di hari yang sama. Setelah itu, Tirta membawa anak itu pergi dan tak pernah kembali. Kami semua pikir mereka sudah meninggal. Warto menunduk. "Berarti, selama ini, mereka hidup sederhana di desa tanpa ada yang tahu siapa mereka sebenarnya." Pak Dharma menatap jauh ke langit sore. Kadang Tuhan menempatkan orang di tempat yang paling jauh, bukan untuk menyembunyikan mereka, tapi untuk membersihkan luka mereka. Surya terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia kini mengerti kenapa kakek Tirta selalu hidup sederhana meski jelas ia punya masa lalu besar. Semua itu karena ia ingin hidup jujur, tanpa beban nama atau darah. Malam itu, mereka kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak langsung menceritakan apapun kepada warga. Surya memilih datang ke pos Danang, duduk di sana sendirian sambil menatap bintang. Ia merasa seolah bisa melihat sosok Danang duduk di sampingnya, tersenyum seperti dulu. "Kau ternyata anak orang besar, Danang," gumamnya. "Tapi kau nggak pernah sombong, nggak pernah bilang siapa dirimu. Kau cuma pengin hidup benar." Warto datang menyusul dengan 2 gelas teh panas. "Masih kepikiran, Sur?" Surya mengangguk pelan. "Aku cuma mikir, kalau kakek Tirta dulu nggak nyelamatin dia, mungkin nggak akan ada semua ini. Desa ini, perubahan ini, semuanya berawal dari mereka." Warto menatap langit. "Kita beruntung bisa kenal orang kayak mereka." Keduanya duduk diam cukup lama. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan dengan desir angin. Lampu di pos itu berpendar lembut, memantulkan cahaya ke papan bertuliskan, "Jaga desa, jaga kejujuran." Beberapa hari kemudian, Surya memutuskan menemui kepala desa. Ia merasa apa yang diketahuinya tidak bisa disimpan sendiri. "Pak, saya cuma ingin panjenengan tahu kalau Danang itu sebenarnya anak orang baik. Bukan penjahat, bukan pelarian, seperti dulu sempat dikira sebagian orang." Kepala desa mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum. "Nak Surya, kebenaran kadang datang bukan untuk dihebohkan, tapi untuk menenangkan hati. Kita biarkan saja cerita itu jadi bagian dari doa. Kalau Danang memang anak orang besar, biar kebesarannya tetap tinggal di surga, bukan di dunia." Surya menunduk hormat. Ia mengerti maksud kepala desa itu. Sejak hari itu, tidak ada satupun warga yang membicarakan masa lalu Danang lagi. Tapi mereka semua sepakat untuk terus menjaga pos itu, bahkan memperluasnya. Mereka menambahkan ruang kecil di belakangnya untuk anak-anak belajar dan tempat berkumpul warga. Kini pos itu bukan sekadar tempat ronda, tapi jadi pusat kehidupan desa. Di sana orang belajar, berdiskusi, bahkan saling membantu bila ada yang kesusahan. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Surya berdiri di depan pos itu. Angin membawa aroma tanah basah, dan sinar jingga menimpa wajahnya. Di depannya berdiri anak-anak kecil yang sedang menanam bunga di sepanjang jalan. "Tanam yang dalam, ya," katanya lembut. "Biar nanti bunganya tumbuh kuat." Salah satu anak menatapnya dan bertanya polos, "Om Surya, pos ini kenapa namanya pos Danang?" Surya tersenyum, menepuk kepala anak itu. "Karena dulu ada orang baik yang ngajarin kami untuk jujur dan berani. Dia nggak tinggal di sini lagi,
tapi kebaikannya masih ada. Anak itu mengangguk pelan, lalu melanjutkan menanam. Surya menatap ke langit. Ia merasa seperti melihat sosok kakek Tirta dan Danang berdiri bersama di ujung bukit, tersenyum padanya. Dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan terus menjaga desa ini seperti yang mereka ajarkan. Malamnya, warga berkumpul di pos untuk pertama kali setelah lama tak bersama. Mereka membuat acara kecil, bukan peringatan, bukan perayaan, tapi semacam syukuran sederhana. Ibu-ibu membawa makanan, bapak-bapak menyiapkan kopi, dan anak-anak bernyanyi sambil bertepuk tangan. Di tengah kebersamaan itu, Bu Lestari berdiri dan berkata dengan suara lembut, "Kakek Tirta dan Danang mungkin sudah nggak ada, tapi mereka meninggalkan cahaya di hati kita. Jadi jangan pernah biarkan cahaya itu padam. Selama kita saling menolong dan jujur satu sama lain, mereka akan tetap hidup di sini." Semua yang hadir diam sejenak. Lalu perlahan, mereka menundukkan kepala. Dari kejauhan, angin malam meniup lembut daun-daun pisang di pinggir jalan. Bulan tampak bulat sempurna, seolah ikut mendengarkan doa mereka. Beberapa tahun kemudian, desa itu berubah jauh lebih maju. Jalan-jalan diperbaiki, sekolah baru berdiri, dan pos Danang kini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Surya yang dulu hanya pemuda biasa kini dipercaya menjadi kepala dusun. Di bawah kepemimpinannya, desa itu dikenal sebagai salah satu desa terbersih dan paling aman di wilayahnya. Namun meski waktu berjalan, Surya tak pernah lupa dari mana semua itu bermula. Setiap malam, ia masih sering duduk di pos itu sendirian, menatap langit sambil mengucap pelan, "Terima kasih, Danang. Terima kasih, Kakek Tirta. Kami semua nggak akan lupa." Angin malam berhembus membawa harum bunga melati dari taman kecil di depan pos. Lampu-lampu berkelip lembut, dan suara air dari parit terdengar seperti lagu penutup hari yang damai. Di kejauhan, seolah ada dua bayangan samar berdiri di tepi sawah. Satu tua, satu muda, menatap desa itu dengan tatapan bangga sebelum perlahan hilang di balik kabut senja. Angin malam berhembus perlahan melewati jendela bambu rumah kakek Tirta. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa isyarat akan perubahan besar. Di dalam rumah sederhana itu, kakek Tirta terbaring di atas dipan kayu, tubuhnya semakin lemah, napasnya pelan, namun wajahnya tetap damai seperti orang yang siap berdamai dengan takdir. Di sampingnya duduk Danang, dengan seragam dinas yang kini sudah jarang ia kenakan di depan kakek itu. Malam ini, ia tak lagi datang sebagai seorang polisi, melainkan sebagai seorang anak yang sedang menjaga ayahnya sendiri. Matanya sembab, tetapi senyumnya tetap lembut setiap kali kakek Tirta mencoba berbicara. "Nak," suara itu parau, nyaris seperti bisikan. Danang segera mendekat, menggenggam tangan tua yang dingin itu. "Iya, Kek. Saya di sini. Jangan banyak bicara dulu, istirahat, ya." Namun kakek Tirta tersenyum samar. "Kau masih sama seperti dulu, terlalu baik untuk menolak bicara." Danang tertawa pelan meski air matanya mengalir. "Kek, saya ini cuma ikut jalan yang kakek tunjukkan. Kalau dulu kakek nggak tolong saya, mungkin saya nggak bakal duduk di sini." Kakek Tirta menatapnya dengan mata yang mulai redup. "Aku cuma nuruti hatiku waktu itu, Nak. Hati kadang tahu jalan lebih dulu dari akal." Hening panjang mengisi ruang itu. Hanya suara jangkrik dan detak jam dinding yang menemani mereka. Lampu minyak bergoyang lembut diterpa angin, memantulkan bayangan dua sosok yang saling menatap penuh kasih. Danang menarik napas dalam. "Kek, saya masih belum bisa maafin diri saya sendiri." "Kenapa?" Suara kakek Tirta lirih. "Kalau bukan karena saya, kakek nggak akan jatuh waktu itu. Saya tahu, kecelakaan yang bikin kakek lumpuh terjadi karena kakek nyari saya yang kabur malam itu. Saya nggak akan pernah bisa bayar semua itu." Kakek Tirta menutup matanya sejenak, lalu membuka lagi dengan tenang. "Dengar, Nak, luka di tubuh itu kecil dibanding luka di hati. Tapi luka hati cuma bisa sembuh kalau kita ikhlas. Aku sudah lama ikhlas. Kau pun harus begitu." Danang terdiam.
Ia ingin percaya, tapi di dadanya rasa bersalah itu terlalu kuat. 5 tahun terakhir hidupnya adalah perjalanan panjang menebus kesalahan. Ia menolong orang, bekerja jujur, bahkan menolak jabatan tinggi yang ditawarkan padanya. Semua karena ia takut melupakan pelajaran dari seorang kakek tua di desa kecil. Namun malam ini, ketika tubuh lemah itu ada di hadapannya, ia merasa kecil, tak berdaya, seperti anak yang kehilangan arah. Waktu berjalan pelan. Di luar rumah, angin menggoyang dedaunan, menciptakan bunyi gemerisik yang menenangkan. Dari dapur, Bu Lestari, yang kini membantu menjaga kakek Tirta, datang membawa air hangat dan menatap Danang penuh iba. "Tidurlah sebentar, nak," katanya lembut. "Kau sudah berjaga sejak sore." Danang menggeleng. "Saya mau di sini saja, Bu. Takut kalau nanti kakek butuh sesuatu." Bu Lestari menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kakek Tirta pasti bangga punya anak seperti kamu." "Anak?" Danang tersenyum kecil. "Saya nggak sedarah dengan beliau, Bu. Tapi kadang, ikatan hati jauh lebih kuat daripada darah," jawabnya bijak. Ia meninggalkan Danang sendirian bersama kakek Tirta. Malam semakin larut. Lampu minyak mulai redup, dan udara makin dingin menusuk. Danang menarik selimut menutupi tubuh kakek Tirta, lalu duduk di lantai, menatap wajah orang tua itu lama-lama. Wajah itu tenang, damai, seolah tidak sedang menanggung sakit apapun. Garis-garis keriput di pipinya seperti peta kehidupan yang penuh cerita. Danang tahu, di balik kesederhanaan kakek ini, tersimpan keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk tetap percaya pada kebaikan, bahkan di saat hidup terasa kejam. Beberapa jam kemudian, kakek Tirta kembali membuka matanya. "Nak," suaranya pelan sekali. Danang segera bangkit. "Iya, Kek." Kakek itu menatapnya dengan mata yang kini tampak jauh lebih jernih. Seolah tidak lagi di dunia yang sama. "Aku punya permintaan terakhir." Danang menggenggam tangannya erat. "Apapun itu, Kek, saya janji akan lakuin." "Jangan hidup dengan rasa bersalah lagi," bisik kakek Tirta. "Kalau kau ingin menebus sesuatu, tebuslah dengan kebaikan. Bukan dengan air mata. Bukan dengan beban. Kau sudah cukup menderita, nak. Sekarang saatnya kau hidup." Air mata Danang jatuh satu persatu, membasahi tangan tua itu. "Dan satu lagi," lanjutnya lirih. "Jangan pernah berhenti menolong orang. Aku ingin kebaikanmu tumbuh di banyak hati, bukan berhenti di sini." Danang menggigit bibir, berusaha menahan tangis. "Saya janji, Kek. Saya janji." Kakek Tirta tersenyum, bibirnya bergetar pelan. "Kalau begitu, aku tenang." Hening lagi. Hanya napas Danang yang tersengal karena tangis. Ia terus menggenggam tangan itu, tak berani melepas, seolah dengan begitu ia bisa menahan waktu. Tapi waktu tidak pernah mau berhenti. Ia berjalan pelan, membawa cahaya malam menjadi redup. Menjelang subuh, suara azan terdengar dari surau kecil di ujung desa. Suaranya lembut, mengalun di udara dingin. Danang mengangkat wajah, menatap jendela yang mulai diterangi cahaya samar fajar. Ia menunduk lagi, memanggil pelan, "Kek, subuh sudah masuk." Tak ada jawaban. Tangan yang tadi ia genggam kini terasa dingin. Napas yang tadi pelan kini benar-benar berhenti. Danang terdiam. Matanya menatap wajah itu. Tersenyum, begitu tenang, seperti seseorang yang tertidur setelah menuntaskan semua urusannya di dunia. Tubuh Danang gemetar. Ia menunduk, meletakkan dahinya di punggung tangan kakek Tirta sambil berbisik lirih. "Terima kasih, Kek. Terima kasih buat semua." Air matanya mengalir tanpa henti. Tapi di balik kesedihan itu, ada kelegaan yang aneh. Kelegaan seorang anak yang tahu ayahnya pergi dalam damai. Beberapa jam kemudian, kabar tentang kepergian kakek Tirta menyebar ke seluruh desa. Matahari baru naik setinggi pohon kelapa, dan warga sudah berdatangan ke rumah kecil itu. Tak ada suara teriakan atau tangis histeris, hanya keheningan yang dalam dan doa yang tulus.
Bu Lestari berdiri di teras sambil menatap ke dalam. Beliau pergi dengan tersenyum, katanya lirih kepada Surya yang datang membawa karangan bunga. Surya menunduk hormat, lalu menatap Danang yang masih duduk di sisi dipan. Dia benar-benar sudah mengajarkan kita arti hidup yang sesungguhnya. Ya. Danang tak menjawab, hanya mengangguk. Wajahnya sembab, tapi tenang. Ia merasa seolah seluruh hidupnya selama ini adalah perjalanan menuju momen ini. Momen di mana ia benar-benar mengerti arti kehilangan dan arti menerima. Pemakaman dilakukan sore hari. Seluruh warga ikut mengiringi jenazah ke pemakaman di bukit kecil di belakang desa. Langit sore tampak jingga keemasan, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Danang berjalan paling depan, memegang ujung usungan. Tak ada lagi air mata di matanya, hanya keteguhan dan rasa syukur. Ketika tanah terakhir menutupi pusara, Danang menunduk lama. Ia menempelkan tangan ke tanah itu dan berbisik, "Istirahatlah, Kek. Aku akan teruskan apa yang kakek mulai." Surya mendekat, menepuk bahunya. "Kita semua akan terusin, Nang. Kau nggak sendirian." Danang menatapnya, tersenyum kecil. "Terima kasih, Sur. Kakek pasti senang lihat kita begini." Malam tiba. Setelah semua warga pulang, Danang masih duduk sendirian di makam itu. Bulan purnama bersinar lembut, menyoroti nisan sederhana bertuliskan nama kakek Tirta. Suara jangkrik dan gemericik air parit terdengar seperti irama alam yang menenangkan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berdoa pelan. "Ya Tuhan, jagalah beliau di sisi Mu. Kalau boleh, izinkan aku membawa kebaikan beliau kemanapun aku pergi. Biar setiap langkahku jadi doa untuknya." Angin berembus lembut, menyentuh wajahnya, seolah menjawab doanya. Danang tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya terasa ringan. Ia tahu, cinta yang sejati tidak pernah hilang, hanya berpindah tempat, dari pelukan dunia ke pelukan keabadian. Keesokan harinya, Danang berdiri di depan rumah kakek Tirta untuk terakhir kalinya. Ia memandang setiap sudut rumah itu, dari kursi kayu di teras hingga kebun kecil di belakang. Semua penuh kenangan. Tapi kali ini, ia tidak ingin bersedih. Ia tahu, setiap benda di tempat ini sudah menjadi bagian dari dirinya. Bu Lestari datang menghampiri. "Kau mau berangkat, Nak?" Danang mengangguk. "Saya harus kembali bertugas. Tapi saya janji akan sering pulang." "Bawalah nama kakek Tirta di setiap langkahmu," kata Bu Lestari sambil menepuk bahunya. "Biar dunia tahu, kebaikan itu bukan cerita, tapi warisan." Danang tersenyum dan menunduk hormat. Ia melangkah perlahan meninggalkan rumah itu, dengan seragam yang kini terasa lebih berat. Bukan karena beban, tapi karena tanggung jawab. Setiap langkahnya diiringi suara angin yang berdesir pelan, seperti bisikan lembut yang mengatakan, "Pergilah, Nak. Dunia menunggumu." Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa kecil di lereng gunung. Embun masih menempel di ujung daun padi, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. 5 tahun sudah berlalu sejak kepergian kakek Tirta, namun rasanya seperti baru kemarin. Waktu memang terus berjalan, tapi kenangan tentang sosok tua berhati jernih itu tetap melekat di hati setiap orang di desa itu. Sejak pagi, warga sudah sibuk menyiapkan sesuatu. Hari ini, tepat 5 tahun sejak kakek Tirta dimakamkan. Setiap tahun, tanpa pernah absen, warga mengadakan doa bersama di makamnya. Bukan karena kewajiban, tapi karena rasa hormat yang tak pernah pudar. Surya, yang kini menjadi kepala dusun, berdiri di halaman pos desa, tempat yang dulu menjadi saksi kerja keras Danang dan kakek Tirta. Pos itu kini sudah berubah. Bangunannya kokoh, catnya bersih, dan di depannya berdiri papan kayu bertuliskan, "Pos Tirta Danang, menjaga desa, menjaga hati." Beberapa anak muda baru yang belum sempat mengenal sosok kakek Tirta menatap papan itu dengan rasa ingin tahu. "Pak Surya," tanya seorang di antaranya, "kenapa nama pos ini pakai 2 nama?" Surya tersenyum,
menatap papan itu lama. Karena dua orang itu yang ngajarin kita arti hidup. Yang satu ngajarin kita untuk jujur, yang satu ngajarin kita untuk berani. Yang mana yang jujur, Pak? Tanya anak itu polos. Dua-duanya, jawab Surya sambil tersenyum kecil. Karena keberanian tanpa kejujuran hanya kesombongan, dan kejujuran tanpa keberanian cuma jadi doa yang tak pernah terdengar. Anak-anak muda itu terdiam. Mereka baru sadar, nama dua orang di papan itu bukan sekadar tanda, tapi warisan. Matahari mulai naik. Warga berbondong-bondong menuju bukit kecil di belakang desa, tempat kakek Tirta dimakamkan. Di antara mereka, tampak seseorang berpakaian dinas kepolisian yang berjalan paling belakang dengan langkah pelan. Dialah Danang. Kini pangkatnya sudah tinggi. Seragamnya penuh lambang kehormatan, namun langkahnya tetap rendah hati. Ia tidak datang dengan pengawalan, tidak membawa kendaraan mewah. Ia datang seperti dulu, menempuh jalan berbatu dengan kaki sendiri, menyapa setiap orang yang ia lewati dengan senyum hangat. Begitu tiba di makam, Danang menunduk lama. Wajahnya menua sedikit, tapi sorot matanya tetap teduh. Ia memegang sebuket bunga kamboja putih yang ia letakkan perlahan di atas tanah makam itu. Warga memberi ruang, membiarkan ia berdiri sendiri. Ia berlutut. Tangannya menyentuh tanah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Lalu kepalanya menunduk dalam-dalam hingga keningnya menyentuh tanah. Tak ada kata-kata, tak ada isak tangis. Hanya keheningan yang syarat makna. Warga yang menyaksikan itu ikut terdiam. Hanya suara angin yang mengalun di antara pepohonan, dan kicau burung yang seolah menjadi irama doa mereka. Danang tetap bersujud lama. Dalam hening itu, hatinya berbicara. Kek, aku sudah mencoba jalani semua yang kakek ajarkan. Kadang aku gagal, kadang aku jatuh, tapi setiap kali aku hampir menyerah. Aku selalu ingat wajah kakek, senyum kakek, dan kata-kata kakek yang sederhana tapi menuntun jalan hidupku. Jangan berhenti menolong. Air mata mengalir tanpa ia sadari. 5 tahun ia menahan semua perasaan itu, menenggelamkannya dalam kerja dan pengabdian. Tapi di hadapan makam itu, semua dinding keteguhan runtuh. Ia bukan lagi polisi yang disegani. Ia hanyalah seorang anak yang merindukan sosok ayah. Surya perlahan mendekat, menepuk bahunya pelan. Kau tahu, Nang, katanya dengan suara bergetar, setiap kali aku lihat anak-anak main di pos itu, aku selalu ingat kau dan kakek Tirta. Desa ini nggak akan begini tanpa kalian. Danang mengangkat wajahnya yang basah air mata, menatap Surya. Semua ini karena warga yang mau berubah. Sur, kami cuma memulai, kalian yang melanjutkan. Surya tersenyum. Tapi kau yang mengajarkan kami cara memulai. Hening lagi. Mereka berdiri berdampingan menatap makam itu. Rumput liar di sekitar nisan bergoyang pelan tertiup angin. Surya melihat Danang membuka topinya, menggenggamnya di dada, lalu menatap langit. Setiap kali aku merasa dunia nggak adil, ujar Danang pelan, aku selalu datang ke tempat ini. Karena di sini, aku ingat bahwa kebaikan nggak perlu saksi untuk jadi nyata. Surya mengangguk pelan. Dan aku ingat, bahwa yang membuat seseorang besar bukan pangkatnya, tapi hatinya. Ketika doa bersama dimulai, warga berkumpul dalam lingkaran besar di sekitar makam. Suara lantunan doa mengalun lembut, bercampur dengan desir angin dan aroma tanah yang lembab. Anak-anak duduk bersila di depan, mengikuti dengan hikmat. Danang berdiri di antara mereka, menundukkan kepala dalam diam. Setiap kata doa yang terucap seolah menembus waktu, memanggil kembali kenangan yang pernah ia lalui bersama kakek Tirta, ketika mereka tertawa di depan rumah, ketika mereka makan singkong rebus bersama, ketika kakek itu menatap sawah sambil berkata, orang yang sabar nggak butuh dunia, karena hatinya sudah penuh. Setelah doa selesai, warga mulai beranjak satu persatu. Tapi Danang tetap di sana. Ia menatap makam itu lama, lalu berkata lirih, Kek, aku tahu kakek nggak suka orang berlebihan. Tapi hari ini, izinkan aku sedikit egois, aku rindu. Suaranya pecah di akhir kalimat. Ia menunduk, lalu tersenyum tipis.
Beberapa anak kecil mendekat dengan bunga di tangan mereka. Salah satunya bertanya polos, "Om, siapa orang yang tidur di sini?" Danang tersenyum, menatap anak itu. "Seorang pahlawan." "Pahlawan kayak di film?" tanya anak itu lagi. "Bukan," jawab Danang lembut. "Pahlawan yang gak pernah dikenal orang, tapi kebaikannya hidup di banyak hati." Anak-anak itu menatap kagum, lalu meletakkan bunga mereka di atas makam. "Kalau gitu, kami juga mau jadi pahlawan kayak beliau," kata salah satu dari mereka sambil tersenyum malu. Danang mengangguk. "Itu yang paling indah, Nak. Kalau satu kebaikan bisa menular ke banyak hati, dunia nggak akan kehabisan cahaya." Anak-anak itu berlari kembali ke bawah bukit, meninggalkan Danang sendirian. Ia menatap bunga-bunga yang kini menghiasi makam itu. Di antara kelopak putih itu, ia seolah melihat bayangan kakek Tirta tersenyum, duduk di kursi kayu lamanya, menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Beberapa jam kemudian, langit mulai mendung. Danang berjalan pelan menyusuri jalan setapak turun dari bukit. Di sisi kanan, sawah membentang luas, hijau seperti dulu. Di kejauhan, terlihat rumah kakek Tirta yang kini telah dirawat warga. Dindingnya dicat ulang, kebunnya ditanami bunga. Mereka menjadikannya tempat singgah bagi siapapun yang butuh tempat berteduh atau beristirahat. Surya menyusul dari belakang. "Kau nggak mau mampir ke rumah dulu?" Danang menggeleng. "Besok harus berangkat lagi, Sur. Ada tugas ke perbatasan. Tapi aku janji, kalau tugas selesai, aku akan kembali ke sini." Surya menatapnya. "Kau tahu, Nang, tiap kali aku lihat orang-orang datang ke rumah kakek Tirta buat minta nasihat, rasanya beliau masih hidup." Danang tersenyum. "Beliau memang masih hidup, Sur. Cuma tempatnya yang berbeda." Malam menjelang. Danang singgah sebentar di pos desa. Ia duduk di kursi panjang yang dulu sering mereka pakai untuk ronda. Di depannya, terpasang papan kecil bertuliskan kutipan yang dulu diucapkan kakek Tirta. "Menolong bukan kewajiban, tapi anugerah. Karena lewat menolong, Tuhan sedang memuliakan kita." Danang menatap tulisan itu lama. Ia mengingat hari pertama ia bertemu kakek itu. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan hidupnya nyaris hancur. Tapi kakek Tirta tidak menilai, tidak bertanya, tidak menuduh. Ia hanya menolong. Tanpa pamrih. Dari situlah segalanya berubah. Hidup Danang yang dulu kelam kini menjadi terang. Bukan karena mukjizat, tapi karena kasih dari seseorang yang tak meminta balasan. Danang menarik napas panjang. "Kek, aku nggak tahu apakah aku bisa sebaik kakek. Tapi aku janji nggak akan berhenti mencoba." Ia berdiri, merapikan seragamnya, lalu menatap ke arah bukit di kejauhan. Langit malam memantulkan sinar bintang, dan dari arah itu, seolah terdengar suara lembut, samar tapi jelas. "Teruslah berjalan, Nak. Langit selalu mendengar langkah orang yang tulus." Beberapa bulan kemudian, Danang kembali ke kota untuk menjalankan tugasnya. Tapi setiap kali ada waktu luang, ia selalu pulang ke desa itu. Kadang ia datang sendiri, kadang bersama rekan-rekan polisi muda yang ia ajak untuk belajar hidup sederhana di desa. Ia mengajarkan mereka arti pengabdian bukan dengan teori, tapi dengan teladan. Ia menunjukkan bagaimana warga saling menolong tanpa pamrih, bagaimana gotong royong menjadi kekuatan yang lebih besar dari hukum. Bagi Danang, desa itu bukan sekadar tempat lahirnya kembali dirinya, tapi rumah yang abadi di hatinya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di balik bukit, Danang berdiri lagi di depan makam itu. Kali ini ia tidak berseragam. Ia mengenakan pakaian sederhana, sama seperti dulu saat pertama kali datang. Ia berlutut, menyentuh tanah itu lagi, dan berkata pelan, "Kek, aku datang bukan untuk menangis. Aku datang untuk bilang terima kasih. Karena kakek, aku tahu arti hidup. Karena kakek, aku tahu cara mencintai tanpa syarat. Karena kakek, aku tahu, kebaikan itu warisan yang gak akan pernah mati." Lalu ia menundukkan kepala dalam-dalam, bersujud sekali lagi, bukan karena kesedihan,
tapi karena rasa hormat dan cinta yang tulus. Angin sore berembus lembut, menyapu daun-daun kering di sekitar makam. Langit berubah jingga keemasan. Danang mengangkat wajahnya, tersenyum, dan untuk sesaat, ia merasa seseorang sedang berdiri di belakangnya. Sosok tua dengan senyum lembut yang dulu menyelamatkan hidupnya. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling kuat atau paling kaya, tapi tentang siapa yang paling tulus memberi tanpa pamrih. Kebaikan yang kita tanam hari ini, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya bagi orang lain di saat gelap. Seperti kakek Tirta yang menolong tanpa meminta imbalan, dan seperti Danang yang belajar menebus masa lalu dengan perbuatan